Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga Bapak jumpai kali ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari biografi Sunan Giri pada buku SKI kelas 6 halaman 30 sampai dengan 32. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketujuh ini kita akan mempelajari memahami biografi Sunan Giri. Kita ketahui bersama bahwa Sunan Giri adalah merupakan termasuk sunan yang ada yang merupakan pengembang ajaran Islam di Indonesia ya. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah juga Syekh, seorang sunan juga ya, Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW melalui Jalal Husain, putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, sedangkan ibunya adalah Dewi Sikardadu, anak Raja Belambangan. Bri Wirahbumi, putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Ketika masa kecilnya, Sunan Giri atau Raden Paku diasuh oleh seorang dagar yang kaya raya di Gresik bernama Nyi Ageng Pinati. Nah, pengasuhan Nyi Ageng Pinati ini berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Peti yang sedang berlayar ke Bali ya. Nah, bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal. Nah, pemilik kapal itu adalah Nyi Ageng Pinati. Kemudian bayi mungil itu diasuh oleh Nyi Ageng Pinati dan diberi nama dengan Jaka Samudra dan dijadikanlah sebagai anak angkat Nyi Ageng Pinati. Nah, sewaktu Jaka Samudra atau Sunan Giri masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, Bri Wirahbumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Nah, setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardado mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Nah, selang beberapa hari terjadi wabah penyakit di Gresik. Nah, Bri Wirahbumi memberitakan agar sang bayi, cucunya sendiri, Jaka Samudra atau Sunan Giri itu dibuang ke laut. Nah, begitulah ceritanya. Sehingga ditemukanlah oleh Nyi Ageng Pinati ini. Nah, ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan di pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Nah, karena kecerdasannya ini dalam menyerap ilmu-ilmu agama, maka Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Nah, setelah beberapa tahun kemudian mengenyam di pondok pesantren di bawah asuhan Sunan Ampel, kemudian Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahmud Ibrahim. Siapa itu? Adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan gurunya. Nah, saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayahnya. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Nah, setelah beberapa tahun belajar mereka berdua, disarankan mereka kembali ke Tanah Jawa. Untuk apa? Untuk mengabdi masyarakat, mengembangkan agama Islam. Nah, kepulang ke Gresik bersama dua orang abdi yang bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh sang ayah. Nah, sampai di Tanah Jawa, ia menikah dengan Mas Murtosiah. Siapa itu? Adalah putri Sunan Ampel yang merupakan gurunya ya. Sehingga hubungan dengan sang guru tidak sebatas antara santri dengan kiai saja, tetapi melainkan hubungan antara mantu dan mertua. Nah, sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya, Nyi Ageng Pinati, yang menemukan dibuang ke sungai tadi ya.
yang merupakan ibu angkatnya tadi. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa saja, melainkan juga ke daerah lain seperti di Makassar ya. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Nah, pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajat selama 40 hari hingga dia teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya Sunan Giri menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sakerta itu artinya gunung ya. Seiring dengan perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sampailah makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di dusun Kedaton, desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Nah, di pintu gapura itu sudah tertulis 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam tersebut. Nah, perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau disebut dengan Sunan Dalem. Bergelar Sunan Giri II dan puncak kejayaan Sunan Giri saat Pangeran Pratika yang dikenal dengan Sunan Prapen naik tahta memimpin Giri melanjutkan dakwah Islam di berbagai kota ya. Di sini termasuk Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan sampai ke Maluku. Nah, Sunan Prapen ya, cucu Sunan Giri melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam di wilayah Lombok pada abad ke-16. Nah, dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen, putra dari Sunan Giri tersebut ketika datang ke Lombok dalam rangka juga menyebarkan agama Islam. Sampailah ketika mendarat di Salut lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Nah, sini Sunan Giri wafat pada awal abad 16 ya, dimakamkan di sebuah bukit di dusun Kedaton, desa Giri Gajah, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Demikianlah biografi dari Sunan Giri, semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.